Di saat para explore yang lain menunggu Libra untuk bisa melakukan proses KYC, ada beberapa rekan kita itu yang gagal melakukan KYC setelah dia mendapatkan Libra. Tonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini atau video ini bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman pengguna aplikasi penghasil cuan juga, nggak ada salahnya video ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menerangkan kepada mereka tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini saya akan membahas tentang Star Network ya. Ini heboh banget ya, heboh. Ada rekan-rekan yang masih belum mendapatkan Libra untuk bisa melakukan proses KYC, tapi ini ada salah satu teman kita atau mungkin beberapa rekan-rekan yang lain ya. Saya lihat ada di salah satu video saya yang komen katanya gagal melakukan KYC. Ada yang komen belum mendapatkan Libra sudah berulang kali. Nah, ini kebetulan hari ini pagi ini ya, tanggal 25 hari Jumat ini ya, 25 November, saya di Japri salah satu explore pengguna aplikasi Star Network yang ada di grup Dev. Itu Japri saya kalau beliaunya gagal melakukan KYC. Apa alasannya? Nah, ini kita bahas di sini supaya apa? Supaya rekan-rekan bisa antisipasi barangkali bisa antisipasi. Karena apa? Karena kalau sampai gagal, proses untuk laporan atau mungkin konfirmasinya atau mungkin permohonannya kita kan masih sama-sama belum tahu ya. Ya kita lihat aja ini percakapan saya dengan beliaunya biar Anda langsung melihat ya. Nah ini ya, saya tidak tahu nama aslinya ini, tapi di di telegramnya beliaunya namanya itu saya gitu ya. Ini bukan saya ya, tapi ini nama akunnya itu saya gitu ya. Coba Anda lihat ya, ini tanggal 25 November berarti ya hari ini ya. Terus saldonya sudah mencapai 726 ya. Terus di sini tertulis ya kalau ada gagalnya ya. Ada gagalnya, terus kelihatan di sini warnanya putih bukan biru. Kalau sudah lolos harusnya di sini biru ya, bukan putih lagi. Nanti kita coba lihatkan. Kita sekarang lihat percakapannya aja ya. Bang, tolong bantuannya bang. Gagal karena KTP saya masih umur 17. Seperti ini tampilannya. Kita lihat tampilan seutuhnya. Tampilan untuk yang gagal KYC seperti ini. Pendaftaran KYC gagal. Ini kelihatan di sini warnanya tidak jadi biru. Kalau lolos KYC di sini juga jadi biru, dan dia akan mendapatkan seperti video saya sebelumnya itu akan mendapatkan ucapan selamat gitu ya. Terus gembok atau kunci gembok. Iya gembok ya. Gemboknya terbuka gitu ya. Terus setelah diklik muncul seperti ini ternyata. Pendaftaran KYC Anda ditolak karena alasan di bawah. Regulation violation, pelanggaran regulasi ya. Kalau sekilas kalau diartikan gini ya. Recruitment mismatch. Ketidaksesuaian persyaratan ini ya. Jadi kelihatannya ada persyaratan khusus yang sama-sama kita tidak ketahui ya. Kalau versinya rekan kita tadi yang gagal itu, dia sudah pakai KTP, tapi usianya 17. Ya. Usianya 17 tahun. Secara teori memang sudah pakai KTP. Mungkin persyaratan yang lainnya mungkin di atas 18 atau gimana ya. Karena memang kalau kita biasanya persyaratan dan yang lain-lain itu kan ada tulisan di atas 18 tahun ya. Di atas 18 tahun. Ada persyaratan misalnya kita nonton bioskop itu kan ada tulisannya 18 tahun ke atas itu ya. Misalnya filmnya horor, filmnya mungkin action kayak gitu kan enggak boleh. Tapi kan kalau persyaratan KTP atau identitas itu
di Indonesia kan memang 17 tahun ya. Jadi ya tidak salah dianya untuk melakukan KYC karena dia sudah sesuai aturannya juga, dia sudah punya KTP, terus dia sudah mendapatkan Libra. Ini kita sharing aja ya, mudah-mudahan ada solusi ya. Teman-teman yang merasa, teman-teman ya, atau mungkin punya akun keluarga, punya 2 akun, 3 akun yang mungkin usianya masih di bawah 17 tahun atau mungkin masih 17 tahun ya, yang usianya mungkin masih 17 tahun atau mungkin bahkan di bawah usia 17 tahun. Karena kemarin ada yang komen ke saya, Bang, kalau nggak punya KTP gimana? Kalau nggak punya paspor gimana? Kalau nggak punya KTP dan SIM gimana? Nah, itu ya, itu yang sekarang salah satu jawabannya. Kalau kemarin saya jawabnya ya persyaratan KYC-nya ya harus ada identitas itu. Saya cuma jawab itu karena memang persyaratannya kan KTP atau paspor ya itu ya. Nah, setelah saya coba minta ke beliaunya, coba diklik itu regulation violation-nya itu bisa diklik apa enggak? Bisa diklik apa enggak yang ini ya. Terus atau X requirement mismatch ini bisa diklik apa enggak? Ternyata tidak bisa. Akhirnya saya coba ngobrol sama dia ya ini ya. Ibaratnya di sini kan ada tulisannya nih perkiraan waktu permintaan 7 hari. Berarti bisa jadi ini ada kesempatan untuk bukan merubah ya laporan lah ini ya. Terus dia coba klik kirim ulang, keluarnya seperti ini. Di saat keluar seperti ini, saya informasikan ya sesuai dengan ini aja sebenarnya. Awalnya itu tadi ya diklik aja info Star Network karena di sini kan sudah ada tulisannya we could not verify your profile as your age doesn't match the requirement. Please contact our support team. Jadi ini kalau kasarannya ini tidak sesuai dengan persyaratan usia ya, persyaratan usia. Silakan hubungi support timnya. Di sini ada lewat via email. Saya suruh email. Di saat dia mau email kan, dia ragu-ragu. Dia ragu-ragunya gini maksudnya tuh, Bang, apa bisa Bang ini kalau diganti data yang lain, Bang? Mungkin maksudnya dia tuh diganti KTP atau mungkin diganti kakaknya atau mungkin orang tuanya atau mungkin siapa ya. Saya bilang ya silakan kalau mau coba. Permasalahannya kan sudah melakukan proses KYC ya. Dia sudah melakukan proses KYC dan sudah ngirim data dan datanya sudah masuk di Star Network. Kalau teori saya sih begitu ya, sudah masuk. Takutnya malah wah ini kok ada 2 data nanti jadinya masuk kayak gitu ya. Tapi ya nggak tahu lagi ya. Terus ada di akhir-akhir percakapan dengan dia ada seperti ini. Nah ini kan tadi gini, maaf Bang kalau diganti data untuk KYC bisa kah Bang? Saya jawab ini ya. Saya jawab yang ini ya. Nah, ini yang saya kurang tahu. Kalau ganti data berarti nama di aplikasi juga diganti. Saya bilang gitu. Karena kan secara teori tadi sudah melaporkan sih menurut saya kayak gitu ya. Dan datanya kan ya harusnya jangan jauh-jauh beda ya. Dari balasan saya ini ngarah ke nama lagi ya. Kalau nama langsung dari FB saya Bang. Mungkin karena itu kah? Saya ini masih belum jawab, ini masih balasan yang ini ya, ini masih berurutan yang ini ya. Bermasalah atau tidaknya saya kurang tahu. Soalnya tadi sudah sempat KYC pakai data sebelumnya, saya jawabnya gitu ya. Terus nama tampilannya keluarnya nama asli atau bukan? Nah, dia nyebutnya ini. Memang di nama tampilan itu kan akan ditunjukkan kepada anggota tim Anda dapat mengubah nama tampilan sesukanya dan tidak harus sesuai dengan nama asli Anda. Namun Anda wajib memasukkan nama asli Anda di bagian KYC, bagian verifikasi pribadi. Ya ini nanti kayak gitu ya. Dia menunjukkan itu. Tapi saya jawab gini juga, kalau dilihat dari sini sih kelihatannya tidak ada hubungannya dengan nama. Ya, sekarang terserah Anda mau hubungi pihak Star Network seperti instruksi di gambar dari Star Network tersebut atau Anda mau ganti data seperti yang Anda rencanakan tadi. Udah saya hubungi Bang, gitu ya. Sudah dihubungi. Hubunginya gimana tadi saya arahkan dengan bahasa yang
sopan ya, karena ini kan bukan bahasa Indonesia, orangnya tidak tahu bahasa Indonesia, tidak tahu bahasa gaul. Saya cuma jawab gini, pakai bahasa Indonesia saja nggak apa-apa, tapi ejaannya yang benar, jangan pakai singkatan atau bahasa gaul. Saya bilang gitu ya, bisa bantu contohnya nggak Bang? Maaf merepotkan, saya bantu aja sebisa saya ini ya, karena saya berharap semua explore seluruh Indonesia ya. Apalagi tim saya nih ya yang sering komunikasi dengan saya juga, saya berharap semua lolos ya. Akhirnya saya contohkan seperti ini, intinya saya sudah melakukan KYC sesuai yang diminta. Kenapa bisa gagal? Padahal data diri atau identitas saya asli, mohon supaya ada solusi dari pihak Star Network. Saya cuma bilang gitu aja. Mudah-mudahan nanti ada balasan. Ini sama yang bersangkutan sudah di-emailkan ke Star Network. Jadi, bagi rekan-rekan yang punya akun keluarga yang masih di bawah 17 tahun atau mungkin yang sudah punya KTP tapi usianya masih 17 tahun, setidaknya ini buat apa ya? Ancang-ancang. Setidaknya informasi ini buat jaga-jaga supaya tidak terjadi pada akun Anda atau akun keluarga Anda. Nah, inilah keasikan di Star Network, yang bikin heboh di Star Network. Di saat yang lain semuanya menunggu Libra datang, nggak nyampe-nyampe. Ada salah satu dari rekan kita, bahkan ini ada beberapa yang kelihatannya belum lolos ya. Saya lihat di salah satu komen video saya ada yang bilang tidak lolos, alasannya gimana itu sama-sama enggak tahu ya. Kalau alasannya kan di situ ada balasannya, silakan itu dibalas, dan sesuai informasi yang gagal balasan itu di bawahnya itu ada informasi batasan sampai 7 harinya itu. Nah, ini ya. Kalau yang gagal-gagal sebenarnya di sini ada tulisan batasan perkiraan waktu peninjauan 7 hari ya. Kirim ulang. Jadi ada kayak gini, maksudnya mungkin masih bisa diperbaiki ya. Kalau Anda ada pengalaman-pengalaman lain tentang proses KYC Star Network, nggak usah sungkan-sungkan. Anda silakan komen di video saya ini, atau mungkin yang satu grup tele dengan saya bisa komen di grup, atau mungkin japri saya kalau ada kendala-kendala gini. Kita nanti bisa share ke yang lainnya supaya tujuan kita berbagi sama yang lain, biar mereka juga bisa punya ancer-ancer atau ancang-ancang atau jaga-jaga supaya tidak terjadi pada semuanya. Ini demi kebaikan semuanya, dan saya berdoa pada rekan kita tadi yang atas nama saya yang di Telegramnya itu bisa ada solusi dan berhasil untuk melakukan lolos KYC. Walaupun, ini saya ngomong berulang kali ya, saya masih belum dapat Libra nih rekan-rekan. Nah, ini saya belum dapat Libra, saya juga masih belum lolos KYC karena saya belum dapatkan Libra. Ya, saya masih belum dapat Libra dan saya otomatis belum melakukan KYC. Coba dilihat di sini masih warna putih ya. Masih warna putih, dan coba dilihat di sini masih saldo nominal, bukan saldo realisasi. Jadi tetap semangat aja ya, gaspol, nggak usah bingung. Karena setelah lolos KYC pun saldo Anda masih belum ada nilainya, masih belum ada harganya, karena masih belum minus. Untuk pencerahan bagi semuanya, baik yang sudah daftar Star Network ataupun belum, baik yang sudah lolos KYC ataupun belum, baik yang sudah dapat Libra ataupun belum, setelah kita lolos KYC nanti, tidak serta-merta saldo kita itu ada harganya dan bisa diuangkan, belum, karena Star Network ini masih belum mainnet. Jadi prosesnya sekarang itu adalah KYC. Setelah KYC kita nunggu informasi berikutnya ya. Nanti kapan-kapan lah kita bahas lagi itu tentang roadmapnya Star Network, karena rekan-rekan kelihatannya masih belum banyak yang baca itu ya. Ya, ini biar tidak terlalu panjang, saya hanya menginformasikan ini. Mudah-mudahan semua teman-teman yang masih belum dapat Libra segera dapat Libra dan bisa melakukan proses KYC, termasuk saya. Dan semua yang sudah melakukan KYC mudah-mudahan lolos semua ya, sehingga kita nanti tinggal menunggu informasi lebih lanjut dari Star Network. Dan bagi Anda yang masih belum daftar Star Network, silakan, kalau Anda minat, nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu, langsung buka deskripsi video ini, langsung klik link pendaftarannya dan ikuti tutorial pendaftarnya. Setelah itu, jangan lupa lakukan klik roket per 24 jam. Ya, klik roketnya per 24 jam dan klik pengundian power up dan Libranya per 12 jam sekali. Dan jangan lupa share kepada seluruh teman Anda, rekan Anda atau keluarga Anda supaya mereka juga menikmati proses ikhtiar ini.
Demikian informasi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling pecotot ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan.